Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini saya berada di warung kopi santri, tepatnya di Universitas Malahayati. Para sahabat sekalian, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya pada pembahasan yang di Komisi Bahsul Masail Maudhu'iyah tadi, ada beberapa tema bahasan yang sedang kita kupas. Di antaranya adalah masalah syakhsiyah i'tibariyah. Syakhsiyah i'tibariyah itu pada dasarnya adalah, kalau dalam akad fikih turos, itu masuk ke dalam kelompok akad syirkah. Nah, akad produksi atau akad yang mana kalau akad produksi ini rumpun, termasuk cabang dari akad musaqah, mudharabah, qirad, terus kemudian akad syirkah, di mana elemen-elemen yang ada di dalamnya itu diantaranya adalah, kalau bukan serikat modal, maka ada serikat yang sifatnya serikat nas. Makanya kemudian di dalam tarif yang disampaikan oleh teman-teman dari PB itu, dengan menukil dari beberapa fuqaha mu'asirah, itu disebut sebagai majmu'atul amwal awil askhas. Jadi bahwasanya syakhsiyah i'tibariyah itu adalah merupakan sekumpulan orang atau sekumpulan harta yang mana harta tersebut kemudian dikelola, dan pihak yang mengelola ini kemudian diwadahi dalam sebuah badan hukum. Nah, kalau dalam akad fikih, dalam fikih turos itu, ciri utama dari syakhsiyah i'tibariyah itu adalah, gambarannya adalah dalam akad musaqah, di mana dalam akad musaqah itu ada pihak robbul mal, terus kemudian ada pihak amil, ada roksul mal, terus kemudian ada hasil produksi yang disasar. Itu kalau dalam fikih turos. Atau kalau misalkan dikelompokkan dalam akad syirkah, maka dasarnya ada syirkatul amwal, ada syirkatul abdan, ada syirkatul wujuh, dan ada syirkah mufawwadhah. Ini kalau dalam gambaran fikih turos. Nah, sehingga kemudian syirkah yang terbentuk ini kemudian bisa dikelompokkan dalam kelompok elemen badan hukum. Para sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, yang menjadi objek permasalahan itu sebenarnya adalah bukan di badan hukumnya, tetapi yang objek permasalahannya itu adalah apakah badan hukum itu termasuk bisa berlaku sebagai subjek hukum. Nah, ini yang pokok permasalahannya. Yang sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya subjek hukum itu layaknya adalah individu manusia. Kalau individu manusia itu ada unsur taklifi yang ada di dalamnya. Berarti seorang manusia itu adalah termasuk khitab, termasuk bagian dari yang terkena khitab syar'i. Misalkan kalau manusia itu masih hidup, ya, jadi batasannya kan selama manusia itu masih hidup. Jadi ada khitab syar'i, sehingga kemudian dia itu wajib untuk melakukan ibadah, wajib untuk melakukan puasa, wajib untuk melakukan haji, wajib untuk mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Sementara untuk subjek hukum, sementara untuk badan hukum itu kalau misalkan diserupakan dengan manusia, diserupakan dengan individu manusia, apakah termasuk badan hukum ini termasuk bagian dari yang terkena khitab syar'i, sehingga kemudian badan hukum itu ada yang
dia juga wajib haji, wajib sholat, wajib zakat, kan tidak mungkin. Jadi oleh karena itu maka yang dinamakan sebagai badan hukum sendiri, jadi yang dinamakan sebagai badan hukum itu yang terkena khitab syar'i itu bukan badan hukumnya, tapi yang terkena khitab syar'i itu pada dasarnya adalah ashkhos atau individu-individu yang terdapat di dalamnya. Digambarkan bahwasanya seumpama syirkah, dan syirkah itu terjadi antara pihak muslim dan pihak non muslim. Kalau terjadi antara pihak sesama muslim ketika mengumpulkan sebuah harta, terus kemudian harta itu dikelola bersama untuk menghasilkan sebuah keuntungan dalam suatu akad tijarah misalkan, maka setelah ditimbang-timbang ternyata hartanya itu melebihi 1 nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya termasuk zakat tijarah. Disebabkan karena ada ikhtilatul amwal atau ada majmu'atul amwal yang di situ yang antara beberapa syarik yang sesama muslim. Tapi kalau misalkan salah satu syariknya itu ternyata adalah bukan muslim, sehingga merupakan orang yang non muslim, jadi seorang non muslim, meskipun sama-sama mengeluarkan harta yang dikumpulkan secara menjadi satu, maka pihak yang non muslim ini tidak wajib mengeluarkan bagiannya sebagai bagian dari zakat. Kan yang terkena khitab syar'i tetap ashkhos yang muslim saja. Nah, itu sebabnya berangkat dari sini maka badan hukum atau badan hukum itu dalam beberapa hal tidak bisa berlaku sebagai subjek hukum, disebabkan karena dianya itu tidak bisa berlaku sebagai pihak yang wajib untuk mengeluarkan sebuah zakat. Nah, ini adalah bagian dari perkembangan yang kita bahas dalam forum Bahsu Masail Maudhu'iyah di kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan hadir lagi pada kesempatan berikutnya dalam tema yang lebih kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.